Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ardi Berkah Komputer. Di video kali ini saya akan membahas kembali sebuah VGA card, yakni VGA card GT710 2GB DDR3 64 bit dari Inno3D. Ukuran dari VGA card ini adalah mini, compact ya, jadi lebih kecil daripada VGA card biasanya. Lalu perbedaannya sama yang 128 bit itu ada di chipsetnya. Biasanya 128 bit menggunakan chipset yang seri GF ya. Sementara ini menggunakan chipset yang seri GK. Perbedaannya itu chipset GK bisa support encoder hardware, sementara chipset seri GF itu tidak support encoder hardware. Nanti akan dijelaskan juga di video tesnya. Langsung aja kita lanjut ke video tesnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam Windows-nya. Kita bakalan tes VGA GT710 2GB DDR3 64 bit. Langsung aja kita masuk ke GPU Z untuk mengecek. Baiklah, di sini VGA-nya yakni NVIDIA GeForce GT710 dengan menggunakan chipset seri GK208 yang memiliki memori size sebesar 2048 MB atau 2GB, kemudian memori tipenya DDR3 Micron, bus width-nya 64 bit dan bandwidth-nya 12,8 GB per second. Kemudian GPU clock-nya yakni 954 MHz, memorinya 800 MHz, dan busnya itu bisa sampai 954 MHz. Sedikit penjelasan, di sini GT710-nya menggunakan chipset seri GK208, sementara seri yang 128 bit di 700 series itu kebanyakan masih menggunakan seri GF. Kalau GF itu tidak ada encoder, jadi buat di bagian OBS ini saat di setting, kemudian output. Nah, encoder ini tidak bisa menggunakan hardware apabila masih menggunakan chipset yang seri GF. Tapi apabila chipsetnya sudah menggunakan seri GK, maka bisa digunakan si encoder hardware yang tersebut. Yang berlangsung di VGA tersebut sekarang yakni 42 derajat Celcius. Lalu kita lihat, kita menggunakan testband dengan spek yakni Core i3 Gen ketiga ya. Di sini kita menggunakan testbandnya Core i3 3220 atau EV Bridge ya, Gen 3. Dengan motherboard kita menggunakan Asus H61ME dan RAM-nya yakni 8GB kali 2 atau 8GB dual channel 4x2 dengan speed yang sekitar 667 MHz di sini ya. Satu kopinya berarti 2 pintu 1300 MHz. Kita akan langsung masuk aja ke lihat FPS di beberapa game. Yang pertama kali kita akan tes tentu saja seperti biasa, ini tes 2017. Resolusi yang kita gunakan yakni 1280x720 dengan fitur quality-nya high. Kita akan coba high karena di sini sedang high ya. Kita akan tes dapat berapa FPS di 720. Untuk di lobby masih tetap stabil di 60 fps dengan penggunaan CPU hanya di 49-50%.
kemudian GPU hanya berjalan sekitar 30%. Kita akan masuk langsung ke engine-nya ya. Lihat ke atas gameplay-nya. Kemarin itu di HD yang HD 4670 dan dapat itu sekarang 40 Hz dengan resolusi 7. We should be on the way very shortly. The players will be with us anytime now. Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him. Kuota FPS yang dapatkan juga sama, settingan high di 40 fps, tapi ini 720p ya. Kalau kita turunin resolusinya pasti lebih dari 40 fps. Dan buat kalian yang mau main di 60 fps, bisa turunin settingan picture quality-nya ke medium. He's transformed his contribution from good to great since he increased his appetite for goals. And boy, langsung aja kita lanjut ke game selanjutnya. He will be a central feature, no doubt. Oke, game selanjutnya. Di sini kita akan tes game Valorant. Karena kemarin di Radeon HD 4670 itu gak bisa main Valorant karena DirectX-nya itu belum support DirectX 11. Apakah kalau kita pakai GT 710 ini bisa main Valorant dan berapa sih FPS yang bakal didapetin seandainya bisa? Kita langsung cek itu. Kita sudah masuk dengan gameplaynya, langsung kasih dash saja. Match found. Kita sudah masuk ke gamenya ya. Sini FPS-nya sekitar 60-an, tapi terkadang drop juga. Kita terlebih dahulu settingannya. Kita pakai resolusi di 1.3, turunin aja ke 720. Look, don't start resting. There's still work to do. Fight. Kita turunin ke 720p ya. Kemudian grafik solid. Kita ada di settingan rata di sini. Dengan PC kita ambil. Untuk FPS kita stabil di 60-an. Kalau sisanya ada banget. Koneksi saya ini juga termasuk jelek karena nggak pakai LAN ya, harus koneksinya jelek sekali ternyata. Untuk FPS ya kurang lebih antara 50 sampai 60 FPS. Untuk koneksi 720p dan low. Oke, lanjut kita ke game selanjutnya, terakhir dan paling berat. Oke, kita akan masuk ke game yang paling berat ya, game Triple A Shadow of the Tomb Raider. Sini saya gak bakal testing lagi karena gamenya terlalu ini pada habis dan harus sedang dipakai di satu lagi. Kita pilih resolusi di 720p, kemudian PC kita on, yang lainnya kita off. Langsung coba grafik
kita setting ke lowest sama lowest. Oke, kita langsung tes game triple yang setting yang lowest. Shadow of the Tomb Raider. Bisa sekarang ini. Sudah masuk ke dalam game. Sini baru masuk tuh ya, pastinya setting ya, kan dimana rendering berbagai objek di dalam suatu game ya. Itu belum terlalu berat. Cuman penggunaan CPU di sini sudah masuk ke 100% ya, untuk CPU di sini penggunaannya masih sekitar 40%, 45 sampai 48%. Oke, kita udah masuk. Esensi sangat benar-benar drop sekali. Kita langsung ada sebelah dan apakah 710 masih kuat disandingkan dengan i3 Gen 3 untuk main game sekelas Shadow of the Tomb Raider? Ini game triple yang cukup berat ya. Dan FPS yang kita dapatkan di sini benar-benar sangat low, yakni 10, 11. Itu tidak cocok sekali ya buat kalian semua yang mau main game triple A. Lebih baik skip saja si PGA 710 ini. Oke, sekian video tes dari PGA Uno 3D GT 710 2GB DDR3 64 bit. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua yang mau beli PGA. Harap diperhatikan terlebih dahulu game apa yang ingin kalian mainkan. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next